Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun fil hasani wal qabih. Pada hasan dan pada bagus dan jelek, buruk. Jadi buruk dan baik itu adalah tergantung syariat. Jadi jangan pernah mencari pandangan baik di hadapan manusia, karena jika mencari kebaikan, pandangan baik di hadapan manusia, maka pasti ada orang lain yang memandang buruk. Jadi baik atau tidak baik itu adalah tergantung syariat, bukan dari segi pandangan manusia. Baik dan buruk di hadapan manusia itu tergantung. Apakah Israel itu jahat, buruk atau baik? Jika yang melihat Israel itu adalah orang Palestina, maka mengatakan bahwa Israel itu sangat buruk. Jika yang melihat Israel adalah Amerika, the best. Nah, kiban ji bere, bere saja. Baru dua grup pergi. Ya, kan partian dong. Sebuah perjuangan kamu grup pergi, bere saja. Setia saja. Dia peka grup pergi dong, selesai grup. Tengok bere saja. Panen bere saja. Ayo cabut dia. Jadi baik dan tidak baik pak manusia itu siapa yang melihat. Masalatun dianya masalah isbatul aradin zatiyin lil maudhu' bagi maudhu'. Dianya masalah itu isbat menyebutkan arad yang zati bagi maudhu'. Pembahasan tentang masalah kali menjelaskan secara tuntas panjang lebar. Masalah. Bak pembahasan masalah orang. Habis. Ketika terjadi suatu nisbah, ketika terjadi suatu isnad, ketika terbangun sebuah qadhiyah, maka yang menjadi mahmul daripada maudhu' tersebut boleh jadi dia adalah zati daripada maudhu', ataukah mahmulnya adalah awarid zati daripada maudhu'. Adakah mahmulnya adalah awarid gharibah daripada maudhu'. Jadi apabila yang menjadi mahmul daripada suatu qadhiyah merupakan awarid zati daripada maudhu', maka itu dianggap sebagai masalah. Sama dengan apabila terbangun sebuah qadhiyah yang menjadi mahmulnya adalah zati, bukan awarid zati, tapi zati. Sama dengan itu tidak dianggap sebagai masalah. Qadhiyah tersebut tidak dianggap sebagai masalah. Atau terbangun sebuah qadhiyah mahmulnya adalah awarid gharibah, itu juga tidak dianggap sebagai masalah. Sama dengan masalah adalah suatu qadhiyah yang mahmulnya adalah awarid zatiyah daripada maudhu'. Sama dengan masalah adalah isbatu aradin zatiyah, menyebutkan awarid zatiyah bagi maudhu'. Contoh, apabila ditakdirkan maudhu'nya adalah insan, al-insan itulah maudhu', yang menjadi mahmulnya adalah haiwan, al-insan haiwan atau al-insan natiq. Dua contoh. Contoh yang pertama, al-insan haiwan. Contoh yang kedua, al-insan natiq. Sama dengan dua contoh tersebut, yang menjadi mahmul daripada qadhiyah tersebut adalah zati daripada maudhu'. Contoh pertama, al-insan haiwan. Haiwan merupakan zati daripada insan. Contoh yang kedua, al-insan natiq. Natiq adalah zati daripada insan. Contoh pertama dan contoh yang kedua adalah qadhiyah yang mahmulnya adalah zati bagi maudhu'. Boleh. Contoh yang selanjutnya, al-insan dhahik, al-insan mutaharrik, al-insan katibun, al-insan dhahik, al-insan muta'ajib,
al-insan baru dah. Contoh yang pertama. Awarid, jelaskan. Awarid ada awarid yang zati, ada awarid yang aridi. Oke? Ada awarid yang zati, ada awarid gharibah atau dinamakan pula dengan awarid ba'idah. Awarid zatiyah itu ada 3. Yaitu yang pertama, sesuatu yang menghubungkan zati, ma yalhaqu syai'a li zati, sesuatu yang menghubungkan suatu perkara li zati karena zatnya. Contoh, al-insan dhahik. Al-insan dhahik. Al-insan dhahik. Mengapa sebut dhahik kepada insan? Karena zatnya insan, yaitu haiwan natek. Apabila sebut haiwan natek, maka sebut dhahik. Nah, kita lihat dulu hukum dulu. Nah. Oh, jika lembak kita ada hukum. Oh, jelajah. Yang nak yang kamu apa? Kenapa ada jelakan atau lanjut yuk? Kenapa lawan mana? Ya. Anak iurana. Apa yang lebih berasa? Jabatnya apotik pakok taki. Pakok lagi. Buka. Kak. Halaman dulu. Halaman. 88. Apa lu? 88. Kalian lang. Dianya masalah itu isbat menyebutkan awarid yang zati bagi maudhu'. Artinya seperti isbat hasan dan kabeh bagi perbuatan mukallaf. Jadi menyebutkan awarid arat yang zati bagi maudhu' yaitu seperti menyebutkan hasan dan kabeh bagi perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf adalah maudhu', sedangkan hasan dan kabeh merupakan awarid zati daripada perbuatan mukallaf. Sama dengan ketika terbangun qadiyah fi'lul mukallaf hasanun atau fi'lul mukallaf kabihun, itu dianggap sebagai sebuah masalah. Mengapa? Karena mahmulnya adalah awarid daripada maudhu' yaitu fi'lul mukallaf. Qala Jauhari, berkatalah Jauhari, wal aradud dzati dan bermula aradud dzati lil manadiqah bagi manadiqah, itu barang yang adalah aridnya barang, itu barang yang adalah datangnya barang li dzati, sesuatu yang datang karena zatnya. Yang pertama. Awarid dzati yang pertama adalah ma kana uruduhu li dzati, sesuatu yang menghubungkan li zat. Sesuatu yang datang li zat karena zat. Au li juz'ihil musawi, atau karena juzu. Yang pertama sebenarnya tidak ada wasitah. Yang kedua, atau karena juzu'nya zat yang musawi. Juzu'nya zat yang musawi sama dengan fasal. Juzu'nya zat yang musawi yaitu fasal. Sedangkan haiwan itu adalah juzu' zat yang a'am. Sedangkan jinnah adalah juzu' zat yang a'am. Sedangkan juzu' zat yang musawi itulah fasal. Sedangkan jinnah adalah juzu' zat yang a'am. Sesuatu yang datang karena juzu' zat yang musawi. Juzu' zat yang musawi yaitu fasal. Oke? Atau li musawiha, karena wasitah. Li musawiha, li musawatiha itu adalah wasitah. Karena musawinya zat ghairil juz'i,
Sama dengan awarid zatiyah yang pertama tidak ada wasitah. Makana uruduhu li zatih. Tidak ada wasitah. Yang kedua ada wasitah. Wasitahnya adalah juzu zat yang musawi. Yang ketiga juga ada wasitah. Wasitahnya adalah bukan suatu perkara yang musawi bagi zat, dia bukan juzu zat. Oleh? Sama dengan ya awarid zatiyah yang kedua dan awarid zatiyah yang ketiga ada wasitah. Bedanya awarid zatiyah yang kedua wasitahnya adalah juzu zat, sedangkan yang ketiga adalah wasitah bukan juzu zat. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga memiliki segi persamaan, yaitu sama-sama musawi bagi zat. Boleh? Cuma bedanya yang pertama, yang kedua adalah juzu zat, yang ketiga adalah bukan juzu zat. Kali. Kailmi. Itu adalah ilmi adalah awarid zati. Dia adalah makana uruzuhu li zatih. Kailmi. Fa inna uruzahu, maka bahwa sungguh datangnya ilmu lil insan bagi insan li zatihi karena zatnya insan. Mengapa ilmu sebut ilmu? Karena hewan natek. Sebut hewan natek, sebut ilmu. Mengapa sebut ilmu? Mengapa datang ilmu kepada insan? Karena insan hewan natek. Sama dengan datang ilmu kepada insan li zatihi karena zatnya insan, yaitu hewan natek. Itu contoh ma yalhaqu syai'a li zati atau makana uruduhu li zati. Boleh? Itu yang pertama. Wakal kitabah. Contoh yang kedua. Awarid zatiyah yang kedua. Wakal kitabah, seperti kitabah. Maka sungguh datangnya kitabah, aridnya kitabah lahu baginya insan li ajli karena juzunya insan yang musawi laha baginya zat. Jadi karena ada wasitah juzu zat yang musawi bagi zat, yaitu natek. Sebut kitabah bagi si insan yaitu karena natek. Tapi nyonya terdapat perbedaan dengan bahasa yang masyhur. Yang kedua biasa sebut liwasitati amrin yang terakhir. Sekalian Kak. Enak aja lah. Sebut kitabah mengapa? Karena terdapat wasitah yaitu juzu zat yang musawi. Sebut kitabah. Mengapa sebut kitabah? Karena sebut natek. Oke. Jadi natek adalah wasitah untuk datangnya kitabah. Boleh? Itu yang kedua. Yang ketiga. Wakat ta'ajub. Dan seperti ta'ajub. Ta'ajub bimana dengan mana hay'ah. Dengan mana hay'ah sifat yang datang ia bagi insan. Sebenarnya dia adalah datang bagi insan. Biwasitati ilmi, dengan wasitah ilmi. Itu contoh yang ketiga. Wasitahnya bukan juzu zat. Berbeda dengan yang kedua, yaitu kitabah. Kitabah, datang kitabah bagi insan ada wasitah, yaitu natek. Wasitah tersebut merupakan juzu zat. Sedangkan awarid zatiyah yang ketiga, suatu yang datang bagi si insan karena wasitah. Wasitahnya bukan juzu zat. Seperti ta'ajub dengan makna hay'ah, yang datang ianya hay'ah bagi insan dengan wasitah ilmi bukan juzu zat. Dengan wasitah ilmi, dengan barang yang khafalah sebabnya barang. Jadi mengapa timbul ta'ajub? Karena ilmu dengan suatu yang khafi sebab. Jadi pakan heran karena ada pun sebab. Pakan heran karena ada pun sebab. Orang yang sudah mengetahui sebab dia tidak akan heran. Kadang mungkin orang pakan pesawat terbang beratnya ribuan ton, ratusan ton, tapi bisa terbang, padahal terbuat daripada besi. Bot, kapal perang, kapal selam, menyelam. Oh, orang hanya pelajari teori Newton loh.
Ketika beliau pelajari gaya gravitasi, kecepatan dan rumus-rumus fisika, anak heran le. Ya, jadi pakon heran karena kasih sebab. Sebenarnya ta'ajub tersebut adalah datang karena wasdah ilmi mengetahui sesuatu yang khafa, sebab mengetahui sebab pesawat bisa terbang tapi tidak mengetahui sebab sehingga timbul ta'ajub. Itulah 3 awarid tadiyah. Fahadhihi kulluha aradun tadiyatun. Maka bermula ini tiap-tiapnya ini itu arad tadiyah. Itulah arad tadiyah. 3 perkara. Ma yalhaqu syai'a atau ma yalhaqu syai'a li dzatih, ma yalhaqu syai'a li juz'in musawin laha, ma yalhaqu syai'a li juz'in musawin laha kharijin anha. Oke, itulah 3 awarid tadiyah. Kanan. Kayak kopi. Connect, oke. Al-asah. Bermula asah itu bahwa sungguh hasan itu barang, artinya perbuatan yang dipujikan, artinya diperintahkan dengan puji, sesuatu yang dipujikan, diperintahkan dengan puji. Jadi perbuatan yang dipujikan di dunia konsekuensinya adalah yusabu fil akhirah. Oke? Perbuatan yang yumdahu, yang dipujikan pada akhirat menghasilkan sawab. Barang artinya yang diperintahkan bil madhi dengan puji. Diperintah perbuatan-perbuatan sembahyang yang diperintahkan untuk puji sembahyang, karena perbuatan tersebut kalau perbuatan yang dipujikan, artinya yang diperintahkan bil madhi dengan puji alaihi, di atasnya barang. Wahwa, dan bermula dianya barang, yaitu perbuatan itu wajib itu dipujikan, artinya urut akhirat yusabu alaihi, wajib mendapat sawab urut akhirat. Kemudian mandub yumdahu alaihi, efeknya mendapat sawab urut akhirat. Wa fi'lullah, dan perbuatan Allah yang juga termasuk yang yumdahu alaihi, perbuatan Allah. Wal kabeh, dan bermula kabeh itu barang yang dicelakan alaihi, di atasnya barang. Wa huwa haram, dan bermula dianya barang itu haram, sesuatu yang dicelakan. Sebenarnya efek ini adalah terjadi iqab hari kiamat, hari akhirat. Wa mala wala wasidatun, dan bermula barang yang tidak dipujikan akannya barang dan tidak dicelakan alaihi, di atasnya barang, min, daripada makruh, yang syumul ianya makruh bagi khilaf aula wal mubah, dan daripada mubah, wal mubahi ataf kepada makruh, daripada makruh yang syumul ianya makruh bagi khilaf aula, dan daripada mubah dan perbuatan selain mukallaf itu wasitatun, perantaraan bainal hasan wal kabeh, dan kabeh. Sama dengan perbuatan ghairil mukallaf, mubah, khilaf aula, makruh, itu tidak dianggap sebagai perbuatan hasan, tidak pula dianggap sebagai perbuatan yang kabeh. Dia wasitah, bukan hasan, bukan kabeh. Boleh? Jelas? Wahada, dan bermula ini pendapat yang menyatakan bahwa perbuatan ghairi mukallaf, makruh, khilaf aula, dia merupakan wasitah bainal hasan wal kabeh. Itulah hadza. Wa hadza, dan bermula ini pendapat yang mengatakan bahwa makruh, khilaf aula, mubah, dan perbuatan ghairi mukallaf itu merupakan wasitah. Itu barang qalahu, yang berpendapat akannya barang oleh Imam Haramain fil makruh, pada makruh sarihan secara sharih, wa fil mubah wa fi ghairil mukallaf luzuman secara lazim. Itulah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Haramain. Akan tetapi Imam Haramain berpendapat, kalam Imam Haramain mendalalah secara sharih bahwa makruh dia merupakan wasitah. Sedangkan mubah dan fi'lu ghairil mukallaf
dia juga mendalalah, kalam Imam Haramain juga mendalalah bahwa dia adalah wasitah, tapi dalalahnya secara lazim, secara luzum. Warajjahu, dan mentarjih akannya pendapat oleh asal fi syarhil mukhtasar, dalam kitab syarah mukhtasar, mukhtasar Ibnu Hajib. Syarah diberi nama dengan Rafqul Hajib. Fil makruh. Warajahu aslu fi syarhil mukhtasar fil makruh, pada makruh, dan mentarjih akannya pendapat oleh asal pada syarah mukhtasar fil makruh, pada makruh. Sama dengan Imam Subki mengatakan dalam kitab syarah mukhtasar mentarjihkan bahwa makruh bukan hasan, bukan kabeh, akan tapi dia wasitah. Sedangkan yang tersisa tidak ditarjihkan oleh Imam Subki dalam kitab syarah mukhtasar. Dan mengikuti akannya Imam Subki oleh Imam Birmawi fihi, padanya makruh, wa al-haka bihi mubahan bahasan, dan menghubung bihi dengannya makruh akan mubah, akan satu pembahasan. Jadi setelah Imam Birmawi mengikuti pendapat tarjih Imam Subki, Imam Birmawi menghubungkan mubah kepada makruh, sehingga mubah tersebut juga merupakan sebagai wasitah, bahasan, akan satu pembahasan. Wahwa bahsun muwafiqun lilazimaka lahu Imam Haramain. Bahasan, membuat sebuah pembahasan bahwa kalam Imam Haramain mendalalah secara lazim bahwa mubah dia juga merupakan wasitah. Sama dengan Imam Subki dalam syarah mukhtasar hanya melihat kepada sharih kalam Imam Haramain, tidak melihat kepada lazim kalam Imam Haramain. Akan tetapi Imam Birmawi setelah mengikuti tarjih Imam Subki juga melihat kepada lazim daripada kalam Imam Haramain. Wakilah, dan dikatakan orang Al-Hasan, bermula hasan itu perbuatan mukallaf yang diizinkan fihi, padanya perbuatan yang diizinkan, perbuatan yang mendapatkan izin untuk diperbuatkan. Min wajibin, daripada wajib, wa mandu wa mubah. Wajib, nah izin buat izin. Mandub diizinkan, mubah diizinkan. Wal kabeh, dan bermula kabeh itu barang yang dilarangkan anhu daripadanya barang syar'an, pada syarak. Walau kana manhiyan anhu bi umumin nahil al mustafadi min awamirin nadabi. Sekalipun ada ianya barang itu dilarangkan anhu daripadanya barang dengan umum larangan yang diperolehkan daripada segala perintah-perintah nadab kama marra, sebagaimana barang yang telah terdahulu ianya barang, yang isyarah kepada khilaf aula. Kama marra, sebagaimana barang yang telah lalu, yaitu tentang masalah hukum. Oke? Maka sumullah haram dan makruh dan khilaf aula sama dengan yang termasuk ke dalam kabeh adalah haram, makruh, khilaf aula. Di atas pendapat Ki tersebut sama dengan antara hasan dan kabeh tidak diperdapatkan wasitah. Boleh? Tidak diperdapatkan wasitah. Wahada, dan bermula ini itu barang yang menterjih akannya barang oleh asal huna pada sini. Fihima, pada keduanya, yaitu hasan dan kabeh. Dalam kitab Jam'ul Jawami' masalah hasan dan kabeh, Imam Subki mentarjihkan pendapat tersebut sama dengan Imam Subki mentarjihkan pendapat yang tidak ada wasitah bainal hasan wal kabeh. Oke.
Kah. Masalah kabeno kan pertama makruh re. Pak. Bab dapat kio. Ku mentang konsekuensi daripada KB adalah sesuatu yang terdapat siksaan pada alam akhirat. Kali karena kabeda menafsirkan perbuatan yang dianggap baik, perbuatan yang dianggap buruk, perbuatan disifatkan dengan baik, perbuatan yang disifatkan dengan buruk. Sama dengan apabila seorang mengerjakan perbuatan yang khilaf aula atau makruh, itu dianggap sebagai perbuatan buruk di atas pendapat yang kedua. Sama dengan di atas pendapat yang pertama, apabila orang mengerjakan perbuatan khilaf aula, atau makruh, sama dengan dia tidak dianggap sebagai perbuatan buruk. Contoh merokok, sama dengan tidak dianggap buruk. Contoh, di atas pendapat pertama. Hai, ada makruh kah? Ada boleh? Allah malam ah. Kanan. Hai, kah. Wa minha kalau. Apa? Wali ashabina, dan sabil bagi ashab kita, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, fihima pada keduanya Hasan dan Kabeh, ibaratun ukhra, itu ibarat yang lain. Wali al-Mu'tazilah, dan sabil bagi Mu'tazilah pada keduanya karena berpijak di atas tahkim mereka itu akan akal. Tahkim mereka itu akan akal. Ai ja'alihim aqla fi tafasil hukmi. Artinya mereka menjadikan akal sebagai hakim, sebagai acuan dalam perincian hukum. Oke. Pernah hukum saki? Pernah enggak? Kanan. Binaan ala tahkimihim, karena berpijak di atas tahkim mereka itu akal. Karena mereka menjadikan bahwa akal sebagai hakim pada perincian hukum. Itu ibarat, itu beberapa ibarat pula. Minha, sebagian daripadanya ibarat Mu'tazilah. Itu sungguh hasan, itu perbuatan sabit bagi orang kuasa alaihi di atasnya perbuatan, lagi mengetahui dengan halnya perbuatan oleh mengerjakan ianya si kadir huakannya perbuatan. Sama dengan di atas pendapat Mu'tazilah tersebut, hasan baru dianggap perbuatan. Likadir alaihi, dia merupakan orang yang kadir, dia orang yang mampu. Sama dengan si mulja dan si ghafil, itu tidak sah disifatkan sebagai perbuatan si ghafil dan perbuatan si mulja, itu tidak sah dianggap sebagai hasan. Mengapa? Karena si ghafil dan si mulja adalah orang yang adamul qadir. Oke? Nah, sama dengan di atas pendapat Mu'tazilah yang pertama, perbuatan baru dianggap sebagai hasan apabila si fa'ilnya adalah qadir. Dia mampu untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Itu kayak yang pertama. Al-alim bihalih, dia mengetahui dengan hal tersebut. Dengan al-alim mengetahui ianya si qadir bihalihi, dengan halnya perbuatan. Oleh bahwa memperbuat ia akannya perbuatan yang boleh dikerjakan bagi orang yang kuasa lagi mengetahui. Sama dengan seseorang mengerjakan sebuah perbuatan, dia tidak mengetahui perbuatan tersebut, dia tidak boleh mengerjakan perbuatan. Perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai hasan. Nah, itulah kait. Sebenarnya perbuatan baru dianggap sebagai hasan. Yang pertama, dia harus kadir di atas perbuatan tersebut. Yang kedua, dia mesti alim perbuatan tersebut. Wal kabeh, dan bermula kabeh itu sabit dengan sebaliknya hasan. Kabeh dengan sebalik hasan, yaitu perbuatan yang tidak adalah bagi si kadir lagi alim tidak boleh. Ditakdirkan yajuzu. Sama dengan hasan adalah perbuatan yang boleh bagi si kadir alaihi di atasnya perbuatan,
lagi alim dengan halnya, dengan sifatnya perbuatan, oleh bahwa memperbuat ia boleh, oleh bahwa memperbuat ia si kadir huwa kanya perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang boleh diperbuatkan bagi orang kadir lagi alim bihali. Wal kabeh sebaliknya hasan, sama dengan kabeh adalah perbuatan yang tidak ada bagi si kadir alaihi di atasnya perbuatan, oleh bahwa memperbuat ia akannya perbuatan apabila mengetahui ia dengan halnya perbuatan. Dia tidak boleh mengerjakan perbuatan tersebut apabila dia kadir dan apabila dia adalah alim. Kah? Kah jelas? Hah? Pak nak mahu? Kah? Hai depu. Kah jelas? Kah? Nak dia nak? Jadi orang yang lemah di atas perbuatan seperti si mulja, dia perbuatannya tidak dianggap sebagai hasan, tidak pula dianggap sebagai kabeh. Fayadkhulu fihi haram, dan maka masuk fihi padanya kabeh oleh haram faka. Jadi haram tu ya idamu, karena haram adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang kuasa. Bagi orang yang kuasa di atas perbuatan tersebut, lagi dia mengetahui. Haram adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang kuasa di atas perbuatan tersebut, lagi mengetahui. Sama dengan apabila seorang mengerjakan sebuah perbuatan, yang kuasa di atas perbuatan tersebut, dia mengerjakan sebuah perbuatan yang tidak boleh dikerjakan. Dia mengerjakan sebuah perbuatan yang tidak boleh dikerjakan. Lagi dia merupakan orang yang kadir di atas perbuatan tersebut, akan tapi dia tidak alim dengan hal perbuatan tersebut. Sama dengan dia adalah perbuatan tersebut adalah tidak dianggap sebagai kabeh, tidak pula dianggap sebagai hasan. Oleh karena kait baru dianggap sebagai hasan, dia harus kadir dan dia harus alim. Wa minha wa fil hasan, dan pada hasan oleh barang selainnya haram. Wa minha, sebagian daripadanya ibarat itu bahwa sungguh hasan, dianya hasan itu perbuatan yang terjadi ianya perbuatan di atas sifat yang mewajibkan ianya sifat akan madah, dan kabeh dianya kabeh itu perbuatan yang terjadi yang perbuatan di atas sifat yang mewajibkan ia akan dzam. Yang mewajibkan akan dzam, perbuatan yang mewajibkan akan dzam. Kabeh perbuatan yang mewajibkan kabeh perbuatan yang mewajibkan di atas sifat, jatuh di atas sifat yang mewajibkan akan dzam. Hasan perbuatan yang wakil di atas sifat yang mewajibkan akan madah. Maka masuk fihi padanya dzam oleh haram fakat pula, dan pada hasan oleh wajib mandub, maka bermula makruh dan mubah, itu wasitah baina hasan dan kabeh. Karena hasan dan makruh la yujibu dzam wa la yujibu madah. Sabang ibarat dengan ibarat Imam Haramin. Beda ibarat, tapi maksudnya sama. Ibarat je sama, ke makna je sama. Makna je sama. Ibarat je beda. Terus. Kibar ya sih. Terus. Hẹp belum udah azan? Belum. Okey, jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jaidul tarki laisa biwajib.
Sesuatu yang boleh ditinggalkan maka dia bukan wajib. Wadah? Sesuatu yang boleh ditinggalkan maka dia bukan wajib. Walasa bermula asa itu bahasa sungguh jaiz tarki. Perkara-perkara yang boleh ditinggalkan bersamaan ada ianya perbuatan itu boleh pula atau tidak. Ada perbuatan boleh ditinggalkan, boleh pula dikerjakan. Ada perbuatan boleh ditinggalkan tapi tidak boleh dikerjakan. Contoh, perbuatan yang boleh ditinggalkan, boleh pula dikerjakan adalah puasa bagi orang musafir. Puasa bagi orang musafir, maka dia boleh mengerjakan, boleh meninggalkan puasa tersebut, boleh pula dia mengerjakan puasa tersebut. Ada pula perbuatan yang boleh ditinggalkan, tapi haram untuk dikerjakan, yaitu salat bagi orang haid. Salat bagi orang haid itu adalah perbuatan yang boleh ditinggalkan, haram untuk dikerjakan. Laisa biwajib, tidak ada ianya jaiz tarki biwajib, itu sama dengan wajib. Sebuah perbuatan yang boleh ditinggalkan maka dia bukan wajib. Sama dengan puasa seseorang musafir itu tidak dianggap sebagai wajib. Mengapa? Karena puasa tersebut boleh untuk ditinggalkan. Boleh? Salat orang haid itu bukan wajib. Mengapa? Karena salat tersebut boleh ditinggalkan. Wa illa, jika tidak, seandainya wa illa jika jaiz tarki merupakan wajib. Wa illa jika jaiz tarki merupakan wajib. Seandainya perbuatan yang boleh ditinggalkan adalah wajib. La imtanaka tarku, niscaya tertegahlah tinggalnya perbuatan jaiz tarki. Seandainya perbuatan yang jaiz tarki adalah wajib, maka jaiz tarki tidak boleh jaiz tarki. Seandainya jaiz tarki adalah wajib, sama dengan perbuatan tersebut tidak boleh ditinggalkan. Wal fardu bermula takdir bahwa sungguhnya perbuatan itu jaiz ditinggalkan. Sedangkan kita sedang mentakdirkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang boleh ditinggalkan. Seandainya perbuatan yang boleh ditinggalkan dikatakan bahwa dia adalah wajib, maka tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan kita berbicara tentang perbuatan yang boleh ditinggalkan. Mau beli bawa salah? Lebih enak. Sama dengan wajib, dia adalah murakab daripada talak perbuatan beserta tegah daripada tinggal. Boleh? Wajib adalah perbuatan yang murakab daripada talab untuk mengerjakan beserta mane daripada tinggal. Wajib adalah perbuatan yang murakab daripada talab perbuatan beserta mane meninggalkan. Oke, itu dia murakab. Kata wa qala ba'dul fuqaha, dan berkatalah sebagian fuqaha, wajiblah puasa dari orang haid. Puasa haid itu wajib. Orang haid wajib puasa. Wal marid, dan orang sakit. Wal musafir, dan musafir, sama dengan puasa bagi musafir itu wajib. Puasa bagi orang sakit wajib, puasa bagi orang haid wajib. Ma'a beserta boleh tinggal lahu baginya. Tiap-tiap beserta boleh tinggal mereka itu lahu baginya tiap-tiap. Baginya puasa. Mereka boleh meninggalkan puasa, tapi puasa itu wajib. Beda kah? Beda dengan pendapat itu. Pendapat itu mengatakan puasa itu bukan wajib. Pendapat ba'du fuqaha mengatakan perbuatan itu wajib, tapi boleh tinggal. Mengapa boleh tinggal? Mengapa perbuatan puasa itu adalah wajib dan mengapa boleh tinggal? Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, faman syahida minkum, siapa saja yang menyaksikan daripada kalian bulan, falyasumhu, niscaya maka puasa yang aman akannya bulan. Itu adalah dalil untuk menyatakan bahwa puasa wajib. Wahum, dan bermula mereka itu syahaduhu, itu menyaksikan oleh mereka itu hu akannya syahra, akannya bulan, atau dengan berita pemimpin. Sama dengan sebut kepada mereka adalah
wajib. Mengapa? Wajib puasa karena melihat hilal, melihat bulan. Mereka melihat sama dengan sebut kepada mereka adalah wajib. Sama dengan puasa kepada haid, kepada marid, kepada musafir itu adalah wajib. Wali dan karena wajib kata perbuatan tersebutlah wajib. Dua dalil. Yang pertama dalil pertama, faman syahida minkum ilah sampai habis. Yang kedua, wali wujubil kata, karena wajib kata. Seandainya perbuatan puasa itu tidak wajib, maka dia tidak wajib qada. Mengapa? Karena apakah salat sunnah itu wajib qada? Tidak. Mengapa? Karena dia tidak wajib. Mengapa tidak wajib qada salat sunat? Karena salat sunat bukan wajib. Sedangkan puasa wajib qada, sama dengan itu membuktikan bahwa puasa itu adalah wajib. Itulah argumen yang dibangun oleh ba'dul fuqaha. Wali wujubil kata, dan karena wajib qada alaihim di atas mereka itu bikadri ma fatahum, dengan kadar barang yang luputnya barang akan mereka itu. Fakana ma'tibih, maka adalah ma'tibih yaitu perbuatan yang qada. Ma'tibih perbuatan yang didatangkan. Alladzi yang didatang bisi dengan alladzi yaitu perbuatan qada. Itu ganto anil fa'id daripada fa'id. Dia adalah pengganti daripada yang luput. Yang luput adalah wajib, yang pengganti tersebut juga wajib. Sama dengan asal adalah wajib. Kan? Itulah dalil. Wa ujiba, dan dijawabkan dengan bahwa sungguh melihat bulan itu mewajibkan, mujib itu adalah sebab wajib. Mujib itu adalah sebab wajib. Indah di ketika ternafi udhur, bukan secara mutlak. Memang melihat bulan itu adalah mujib, perkara yang mewajibkan puasa. Di ketika ternafi udhur, bukan secara mutlak. Sama dengan ketika melihat hilal, tidak semua orang statusnya adalah wajib puasa. Itu yang pertama. Wabiana, dan dengan bahwa sungguh wajib kata, itu adalah untuk menjawab yang pertama. Itu untuk menjawab dalil yang pertama. Wabiana wujubal qada, itu adalah untuk menjawab dalil yang kedua. Wa bi anna wujubal qada, dan dengan bahwa sungguh wajib qada itu hanya saja tertawakuf ia di atas sebab wajib. Sama dengan yang mewajibkan qada bukanlah karena wajib puasa. Yang mewajibkan qada puasa bukan karena wajib puasa. Akan tetapi yang mewajibkan qada puasa adalah karena memperdapatkan sebab wajib puasa. Oleh wa bi anna, dan dengan bahwa sungguh wajib qada itu hanya saja tertawakuf ia di atas sebab wajib. Bukan di atas wajib. Sama dengan qada tertawakuf di atas sebab wajib, qada bukanlah tertawakuf di atas wajib. Wa huwa huna, dan bermula dianya sebab wajib huna pada sini itu melihat bulan, menyaksikan bulan. Itulah sebab wajib. Bukan karena wajib puasa. Wajib kata puasa bukan karena wajib puasa, akan tapi wajib kata puasa karena terdapat sebab wajib, yaitu melihat bulan. Wa kaulida, dan sungguh diperdapatkan akannya syuhudus syahari. Bukan di atas wajib ada. Sama dengan wajib kata tidak tertawakuf di atas wajib ada. Oleh wujubul qada la yatawakafu ala wujubil ada. Sama dengan yang mewajibkan qada bukanlah wajib ada. Oleh itu argumen yang dibangun oleh pendapat yang pertama mengatakan bahwa wujubul qada yatawakafu ala wujubil ada. Oleh pendapat tersebut dibantah. Wujubul qada la yatawakafu ala wujubil ada. Wa inna ma yatawakafu ala sababi wujubil ada. Wa illa, dan jika tidak, seandainya wajib qada tertawakuf di atas wajib ada. Wa illa, jika tidak, mana ya? Seandainya wajib qada tertawakuf di atas wajib ada. Oke? Wa illa, jika tidak, mana ya? Seandainya wajib qada tertawakuf di atas wajib ada, lama niscaya tidak wajiblah qada zuhur. Misalan aku contohkan sebagai contoh, dia ada siman yang tidur, ia akan sekalian waktu yang zuhur. Bengah suput poh limang sudah. Seandainya kita mengatakan bahwa wajib zuhur, wajib kata zuhur karena wajib zuhur, sama dengan orang yang tidur dari pagi sampai sore, dia tidak wajib kata zuhur. Mengapa? Karena zuhur dia tidak wajib. Mengapa? Karena ketika zuhur dia bukan mukallaf. Boleh. Sebenarnya itulah untuk mematahkan argumen bahwa wujubul qada yatawakkafu ala sababil wujub la ala wujubil ada. Boleh?
Itulah yang masyhur. Kah? Jelas kah? Ka wakila dan dikatakan orang wajib puasa di atas musafir. Wajib puasa di atas musafir ketiadaan haid dan marid. Mengapa? Likudratihi, karena kudrahnya si musafir alaihi di atasnya puasa ketiadaan keduanya. Karena si haid dia tidak mampu puasa, tidak kadir ala saumi. Si haid tidak kadir ala saumi. Mengapa? Karena si haid adalah lemah secara syar'i. Lemah secara syar'i. Sedangkan si marid lemah secara hissi. Lemah secara hissi. Wakilah dan dikatakan orang yajibu alaihi, wajib di atasnya si musafir ketiadaan keduanya akan salah satu 2 bulan, yaitu hadir atau akhar yang lain sesudah yang hadir. Nah, ada yang mengatakan wajib puasa di atas si hadir, wajib puasa di atas musafir. Cuma bila puasanya takhayur, dia bisa memilih apakah dia berpuasa pada bulan hadir yaitu bulan Ramadan ataukah dia berpuasa pada bulan yang akan datang. Ya wajib puasa. Cuma wajibnya adalah wajib mukhayyar, wajib boleh memilih. Wa kullu lafziyun bermula khilaf itu lafzi. Raji' kembali kepada lafal ketiadaan makna. Sebenarnya tidak ada perubahan kepada hukum. Tidak berimbas kepada penetapan hukum. Mengapa? Li'anna tarkal shaumi, karena tinggal puasa halal uzri di ketika uzur jaizun ittifaqan. Itu boleh secara ittifaq. Wal qadha dan qadha sesudah zawalnya uzur wajibun ittifaqan, itu wajib ittifaq. Tidak berpengaruh kepada hukum. Khilafiyah pada usul itu tidak memberi efek kepada penetapan hukum. Boleh? Wallahu a'lam bishawab. Walaihi marji'ul ma'ab. Insyaallah tengah wa anna ma'mura wa anna manduba ma'murun bih wa annahu laysa mukallafan bih kal makruh. Ya binaan ala anna taklif ilzamu ma fihi kulfah la talabu. Katanya. Kah nah pertanyaan nah. Yang là đụng nó cả mà chút nó mua lăng á. Boleh mana thảo yang en nữa. Hah? Tapi ramai ya? Ramai ya? Mana? Kan daripada jamun kau ramai orang mulang 10 ro, 25 ro. Yang en na. Hah? Boleh mana dah. Kau na? Yang seru benda. Wallahu a'lam bishawab.